Bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari kitab Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu adalah seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Amin. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kok gak ada yang jawab ya? Ini online offside ya? Offside ya? Gantian dong, salam sejahtera Pak Pendeta gitu. Kita ulangin ya. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah ini salam sejahtera banyak untuk saya berarti ya. Ini jadi mantap ini ya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi ada lagu kita sama-sama menyanyikan tadi ya. Pertolonganku, apa tadi ya? Adalah dari Tuhan, betul ya? Yang menciptakan. Jangan cuma nyanyi ya Bapak, pegang ya, ini luar biasa ya. Ingat, pertolonganku adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu satu pengakuan. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, Beresit bara Elohim et hasamayim et haaretz. Apa itu? Kalau saya ngawur juga nggak tahu ya. Jadi saya mau ceritakan di situ, itu permulaannya loh, pembukaan Muhammadiyah dari Alkitab, bahwa Allah pada mulanya menciptakan, to create. Nah ini menarik ya, to create, menciptakan langit dan bumi. Kalau seorang manusia jalan di hutan, Bapak, lalu yang ada cuma pohon-pohonan, daun-daunan, nggak ada apa-apa, hanya cuma binatang. Bagaimana manusia tahu bahwa ada jejak manusia di situ? Kira-kira gimana ya? Pada waktu dia jalan di hutan itu, tiba-tiba ada piring pecah. Ada gelas juga di situ. Ada laptop ketinggalan. Kira-kira ada jejak manusia nggak di situ? Ada ya? Nah, perhatikan ya, menarik sekali. Ya, kenapa nggak mungkin tanaman dan hewan itu membuat gelas atau piring atau laptop kan gitu ya? Artinya di piring itu atau di gelas itu atau di laptop itu ada bau manusianya, betul ya? Kalau sekarang saya bertanya kepada jemaat, bagaimana kita bisa tahu jejak Allah di dunia ini?
Nah, loh, sulit ya. Kalau manusia tadi gampang ya, ada desain kan gitu ya, ada ciptaan di situ. Gak mungkin binatang dan tumbuhan. Kalau jejaknya Allah, gimana kita tahu? Nah. Gak ada yang tahu ya? Tak kasih tahu ya, ini rahasia luar biasa. Jejaknya Allah itu pada create. Makanya dikatakan imago Dei. Manusia diciptakan Allah seperti, kan gitu ya, gambaran Allah sendiri. Kita Kejadian 1, 26 sampai 28 nanti boleh dilihat ya. Di mana kalau gitu jejaknya Allah? Aristoteles mengatakan, Aristoteles pernah dengar ya? Filosof, dia pernah mengatakan apa? Bahwa yang namanya manusia itu adalah binatang yang berpikir. Jadi hati-hati Bapak. Kalau ada teman-teman, saudara mengatakan, aku sudah hilang akal, aku udah gak bisa mikir, hati-hati. Yang tinggal apanya? Iya, tinggal binatangnya berarti ya. Kalau udah gak bisa mikir, hati-hati nih ya. Bentar lagi dia ngamuk nih pasti, karena tinggal binatangnya aja kan gak bisa mikir. Ini yang saya mau kasih tahu. Karena bisa mikir tadi, maka ada sejarah. Ada seseorang yang mengatakan bahwa saya tidak akan mungkin membuat masa depan saya kalau saya tidak ingat akan historis. Saya tidak ingat akan masa yang lalu. Jadi masa lalu ini menentukan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Perhatikan. Coba kita lihat sekarang, apa hubungannya dengan bacaan kita? Kisah tentang Yakub yang bergumul dengan malaikat. Coba pengen tahu siapa yang udah pernah baca? Kalau enggak saya bacakan lagi dulu. Udah pernah dengar? Udah ya? Jangan malu-malu, udah? Wah bener ya. Seru nggak? Coba kita lihat. Ada hal yang sangat menarik di sini. Apa yang mau diungkapkan di sini? Ya, ketika Yakub mau pulang ke kampung halamannya untuk berjumpa dengan kakaknya Esau. Kenapa Yakub kok berhenti? Kenapa dia tidak melanjutkan perjalanannya? Kita tahu semua ya. Karena ada cerita Yakub pernah mencuri hak kesulungan, betul ya? Yakub juga pernah mengkhianati Esau. Ini menyebabkan Yakub itu menjadi ketakutan. Kerinduan dia untuk pulang kampung halaman untuk berjumpa dengan Esau, dia pakai awalnya dengan cara manusia. Ya, hidupnya Yakub di masa lalu historis, hidupnya Yakub itu kaya raya, berhasil karirnya, ya, keluarganya menjadi besar. Siapa yang menolong dia? Ingat ya, siapa yang menolong dia? Tuhan. Kan begitu ya. Nah sekarang di masa yang akan datang ini ya, pertanyaannya adalah kenapa Yakub tidak berani terus berjalan untuk menjumpai keluarganya, menjumpai Esau. Padahal dia sudah persiapkan semuanya. Dia persiapkan hartanya, kalau kita baca tadi ya, dia persiapkan hartanya, persiapkan anak-anaknya, persiapkan semua pokoknya untuk nyuap ya. Mungkin dengan ini nanti Esau akan berdamai dengan dia. Tetapi dalam cerita firman Tuhan mengatakan Esau Yakub gak berani berjalan. Dan dikatakan di sana bahwa dia bergumul dengan malaikat Tuhan. Ada apa sih? Kenapa dia bergumul? Bergumul apanya sebetulnya? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pemberhentian Yakub gak berani melanjutkan perjalanannya karena dia tidak melihat ke belakang historisitas. Dia tidak melihat sejarah pengalamannya yang lalu. Bagaimana Tuhan menolong dia dari miskin, gak punya apa-apa, dalam kesendirian, sampai kepada diberkati sangat luar biasa. Semua itu pertolongannya Tuhan. Tetapi ketika dia mau menjumpai Esau, mau masuk ke masa depannya lagi, berhenti. Kenapa ya? Ini tanda orang percaya apa nggak percaya dia? Ya ingat ya. Jadi pergumulan Yakub di sini karena dia mulai bimbang dengan pengalamannya dengan Tuhan. Saya mau tanya ibu bapak, dalam keluarga kita adakah kita punya pengalaman dengan Tuhan? Ada nggak? Nggak pernah. Kasihan deh, kan gitu ya dia ya. Orang kita percaya sama Tuhan kok
sama sekali nggak ada pengalaman dengan Tuhan, pasti ada. Kalau nggak ada nanti cari pengalaman dengan Tuhan, ini luar biasa sekali. Saya boleh izinkan cerita ya pengalaman saya supaya nanti enak juga ya. Saya kan pendeta sekolah. Anak saya di Yogyakarta pada waktu dia kuliah, saya pikir dia akan berhasil loh. Nah, pendeta sekolah lagi kan, pendidik kan gitu. Ternyata dia nipu saya. Jadi katanya mau lulus, nggak lulus, minta duit terus, tapi kan nggak lulus. Akhirnya saya curiga. Waktu itu dia bilang September akan wisuda. Loh, ini kayaknya sudah lewat ya, sudah Oktober kok nggak ada berita wisuda ya. Lalu saya telepon ke universitasnya dan di sana mengatakan, loh Pak, sudah 2 semester nggak terdaftar. Oh, kaget dong saya, kaget lah. Saya nangis di situ karena apa? Saya ini pendidik, saya pendeta sekolah. Masa saya ngajarin anak saya nggak bisa saya ajarin, kan gitu ya? Lalu berdoa dong, ya. Saya udah nggak percaya, istri saya bilang saya tidak percaya lagi sama dia. Sorry ya Pak, aku nggak bisa terima dia lagi. Ya sama, aku juga nggak bisa terima dia. Pada waktu berdoa minta pertolongan Tuhan, pada saat itu Tuhan berkata apa? Kamu kalau di mimbar kan selalu ngomong pengampunan. Sekarang lakukan pengampunan itu. Waduh, gimana Tuhan? Tapi saya nggak bisa percaya sama dia. Lakukan pengampunan itu. Aku akan menyertai kamu. Berat Tuhan. Nanti kalau saya ampuni dia tambah kacau Tuhan. Kan itu pikiran saya ya. Akan semakin kacau Tuhan. Saya bilang istri saya sama seperti kamu gak mau ngampuni dia. Saya tidak bisa memaafkan dia. Tapi karena Tuhan yang minta, yuk kita coba. Lalu saya kasih kesempatan untuk kuliah lagi. Dia minta kuliah apa silahkan. Dia minta kuliah di Amikom, ambil komputer. Coba lihat Pak. Pengampunan itu ternyata membawa dampak yang sangat luar biasa. Pengampunan itu artinya ketika kita melaksanakan firman Tuhan, Allah menyertai. Anak saya mulai dengan D1, lulus cum laude, dapat beasiswa, S2, mulai dari D1 lalu S1 cum laude dapat beasiswa, S1 juga cum laude dapat beasiswa, lalu S2 cum laude juga, magna cum laude, dan dia menjadi juara nomor 1 di seluruh Amikom. Ini anak yang dulu waktu belajar sering saya lempar tempe, kok sekarang bisa pinter kayak gini? Kamu pakai otak yang mana nih? Lihat dulu Pak ya, sesuatu yang sangat menarik sekali. Saya cuma mau ceritakan, ini ada pengalaman bersama Tuhan, bagaimana Tuhan menolong. Tapi ketika saya berjalan ke masa depan, satu ketika orang Batak itu kan kalau gurunya sakit itu lebih apa? Dia lebih ini hatinya kalau guru itu anak perempuan yang sakit ya. Ketika anak perempuan saya sakit dan katanya dokter udah kelihatannya nggak ada harapan lagi dia mau melahirkan. Wah, percaya nggak ya Bapak? Pendeta itu nggak sama sekali nggak ada firman Tuhan yang seliweran apa yang datang. Biasanya kan ada ya misalnya jangan kamu khawatir. Saya aja bisa nyanyi ya. Tapi pada saat itu ketika dikuasai oleh masalah, oleh ketakutan, tidak ada lagi firman Tuhan, bahkan nggak datang. Sampai ketika saya cuma menyerahkan di dalam kelemahan, di dalam kekelaman, di dalam keputusasaan itulah Tuhan memberikan kekuatan. Baru di dalam kekelaman itu saya melihat bagaimana Allah menolong. Di dalam keputusasaan bagaimana Allah menolong. Saya cuma mau mengatakan, Tuhan sudah menolong yang pertama, saya lupa mengingat kembali historis itu tadi. Dan menyebabkan lalu kemudian peristiwa yang kedua juga sama. Mudah-mudahan gak ada peristiwa yang ketiga ya. Manusiawi sekali bro. Ini yang dilakukan oleh Yakub. Dia mendapatkan pertolongan Allah, punya pengalaman dengan Tuhan, bagaimana Allah memberkati, menyertai. Tetapi ketika ada satu momen dia berhenti dan gak berani berjalan. Jadi pergumulan Yakub itu sebenarnya adalah pergumulan dengan dirinya dia sendiri. Pergumulan dengan ketakutannya, sama seperti kita ya. Melihat anak kita sudah mulai kacau, gawat ini, gimana ini? Kan gitu ya.
menarik loh. Kita pelan-pelan yang lihatnya. Ketika Yakub bergumul dengan kebimbangannya, ya, ada ketakutan, itu artinya dia mulai bimbang dengan pengalaman masa lalu. Dia lupa di pengalaman masa lalu Tuhan telah menolong dia. Makanya dia nggak bisa berjalan. Ingat loh, Anda dan saya masih akan mengalami berbagai macam persoalan. Anda dan saya masih akan banyak mengalami gelombang-gelombang. Itu katanya gitu ya, di rumah tangga kan gitu. Kalau lagi kuat, gelombangnya tinggi. Nanti pada waktu nggak kuat, gelombangnya turun. Gitu kan, naik, turun, naik, turun. Emangnya apaan iman kok naik, turun kan gitu ya. Saya pernah tuh main gelombang-gelombangan. Ada yang tahu selancar ya Bapak, di Bali ya. Kalau main selancar itu kan mulainya dengan gelombang yang kecil ya. Naik, jatuh lagi. Naik, bangun, jatuh lagi. Jatuh lagi. Wah, jatuh terus. Tetapi kalau saya sudah mulai mahir menguasai gelombang itu, maka saya akan cari yang lebih tinggi. Karena semakin tinggi gelombangnya, semakin nikmat main selancar. Kan gitu prinsipnya. Rasul Paulus katakan, ya saya mau bacakan Bapak, ini menarik sekali ya. Rasul Paulus dalam pengalamannya dengan Tuhan, dalam Filipi pasal 3 ayat 8, ini saya senang sekali ya dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Filipi 3 ayat 8, kalau mau dicatat boleh, ini bagus banget ya. Filipi 3 ayat 8, malahan segala sesuatu ku anggap rugi, segala sesuatu ya, ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ini menarik, Pak. Ya, jadi Rasul Paulus yang sudah mengalami berbagai macam pencobaan, kesulitan dalam kehidupannya, dia mengatakan kebanggaanku adalah ketika aku ada dalam kelemahan, dalam kekelaman, di dalam kepahitan. Itu aneh kan? Biasanya kita kan kebanggaan, kita kan kalau kita sukses gitu ya. Ini enggak. Karena di dalam kelemahan, di dalam kekelaman, aku bisa melihat Tuhan. Benar nggak ya? Biasanya kalau kedukaan kan gitu, udahlah tenang aja, pasti Tuhan menghiburmu, kan WA-nya gitu ya. Tuhan menguatkan dan menghibur orang-orang yang ditinggalkan. Loh, kok cepet banget? Apa bisa kayak gitu? Pemazmur mengatakan, Tuhan, biarkan aku sedikit lagi berhenti di dalam kekelaman. Saya baru tahu loh ada mazmur yang mengatakan begitu. Daud mengatakan justru ketika dia di dalam kepahitan, kekelaman, dia minta untuk berhenti sebentar, karena di dalam kekelaman, kepahitan itu dia merasakan kekuatan Tuhan. Dia berjumpa dengan Tuhan. Makanya kalau ada orang kedukaan, saya nggak mau mengatakan, udah tenang, Tuhan pasti menolong kamu. Saya malah mengatakan, oke, sedihlah, berhentilah di situ. Lihatlah Tuhan menolong kamu. Kalau dia sudah bisa mengatasi itu, dia akan keluar sebagai pemenang. Dia akan kembali tegar menghadapi kehidupannya. Kembali lagi ya kepada Yakub tadi. Dia bergumul keras dengan malaikat Tuhan, sampai akhirnya pada waktu subuh, malaikat itu mau meninggalkan dia. Yakub mengatakan, no, jangan pergi, berkati aku dulu. Coba perhatikan Bapak. Berkati aku dulu, sebelum itu jangan. Berkati maksudnya apa ya? Sertai aku Tuhan. Karena hartaku, karierku, jabatanku, kekuasaanku, tidak ada gunanya melawan Esau. Hanya kalau Tuhan menyertai aku, maka aku akan bisa berjalan ke depan. Dan malaikat Tuhan katakan, oke, aku memberkati kamu. Kita kasih tanda ya, saya kasih tanda. Artinya apa? Tanda ini harus menyertai kamu sampai kapanpun juga, bahwa aku adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Lalu Yakub jalan dengan tenang ya, karena penyertaan Tuhan. Ada? Yakub jalan dengan tenang karena penyertaan Tuhan, bukan karena harta dan luar biasanya. Kan sering dalam keluarga, sebentar mah, anak-anak tenang ya, papa kerja, papa akan naik jabatannya, nanti tenang. Nanti kalau sudah kaya, kalian akan menikmatinya. Kapan kayanya Pak? Mungkin 20-30 tahun lagi. Habis kadung tua,
sudah terlanjur tua ya. Dan saya juga begitu, sebagai pendeta kan sibuk ya, sana sini. Saya pikir penuhi kebutuhan anak-anak. Perlu Nintendo, kasih Nintendo. Perlu apa? Kasih, pokoknya kebutuhannya dikasihkan. Dan mereka, waktu saya kasih itu mereka bilang, ini untuk apa semua ya Pak? Nggak ada gunanya lah. Kami butuh apa? Kami butuh apa? Kami butuh waktunya Bapak. Kami pengen bersama-sama. Kami rindu Pak untuk bersama-sama dalam keluarga ini. Aku tahu kita butuh semuanya yang Bapak siapkan. Tapi yang lebih kami butuhkan adalah penyertaan Bapak. Karena selalu kita tahu ketika Allah bersama dengan kami, dengan kita semua, maka kita juga akan mengalami ketenangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali doa kita salah sehingga kita nggak ngerti cara mainnya Tuhan. Kan gitu ya. Kan kita seringkali berdoa, Tuhan berkati anak-anakku, keluargaku. Ya, ada usaha kita nggak? Ada jejak Allah nggak dalam kehidupan ini? Apakah kita menggunakan akal yang Tuhan berikan kepada kita atau cuma doa? Kalau cuma doa, anak-anak kita bakal hebat nggak? Nggak ada cerita, bukan itu cara mainnya. Kalau Tuhan pengen Anda dan saya kaya, kalau Tuhan pengen kita disembuhkan dari sakit penyakit, kalau Tuhan pengen kita punya karier yang luar biasa, Dia tinggal ini. Awang Allah yang menciptakan langit dan bumi kok. Orang apa hebatnya? Orang lumpuh disembuhkan, orang tuli jadi mendengar, bahkan orang mati dibangkitkan. Apa susahnya Tuhan melakukan itu? Tapi cara mainnya Tuhan gak kayak gitu rupanya. Saya baru lihat histori. Saya cuma memberikan histori melalui sejarah, melalui pengalaman. Jangan pernah lupa itu. I was there. Saya ada bersama-sama dengan kamu di sana. Dan ini yang mau diberitahu sama Lukas sama kita. Coba kita lihat di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Nggak ada paralelnya loh ya. Coba lihat. Biasanya kan ada cerita apa begitu, ada paralelnya kan. Ada di Matius, ada di Markus, ada di Yohanes. Kan ada kira-kira kalau baca Alkitab di atasnya ada kurung-kurung gitu. Perhatikan ini cerita nggak ada paralelnya. Artinya apa? Lukas pengen memberitahukan sesuatu yang amat sangat penting. Dan dia mengungkapkan cerita tentang janda. Janda yang ketemu dengan hakim yang lalim. Kalau diambil cerita janda ini kan mau menggambarkan orang yang nggak punya tongkat apa-apa, nggak punya sesuatu yang bisa jadi pegangan dia, nggak punya koneksi, nggak punya harta, nggak punya. Udah, mungkin saudara juga nggak punya. Lalu dia punyanya apa? Perhatikan dong, contoh yang menarik sekali. Tuhan Yesus mau katakan, janda ini cuma punya satu kekuatan dia, persistensi. Dia punya satu kesabaran, ketekunan untuk terus meminta. Sedangkan hakim yang lalim itu gak kuat. Kalau ada orang yang terus minta, sebenarnya dia gak senang, gak mau bantu janda ini. Tapi karena terus diminta, dia gak kuat. Akhirnya dia harus mengabulkan permintaan janda itu. Apalagi Tuhan yang baik. Kan gitu ya Pak ya. Apalagi Tuhan yang baik. Hakim yang agung, hakim yang baik itu gak mungkin gak bisa menolong Anda dan saya. Kan gitu ya. Anda baru minta, belum minta aja udah dikasih. Ibu Bapak percaya apa enggak? Saya sering gini ya. Baru mikir, Tuhan udah kasih. Baru mikir, waduh enak nih kalau ke New York ya. Baru dengar lagu New York, enak nih kalau ke New York. Kakak saya datang, kamu mau ke New York? Jangan gitu loh. Baru mikir loh, belum minta loh. Ya pernah nggak kayak gitu? Saya pernah pas liburan, ini enaknya ke Thailand, di Chiang Mai. Tapi kan nggak punya duit dong, pendeta pas-pasan lah kan gitu ya. Datang dari PGI, ini kebetulan kosong, ada utusan ke Chiang Mai, mau nggak? Mau dong ke Chiang Mai. Ya, baru mikir. Belum minta loh ini Bapak. Hati-hati minta, makanya nanti kalau dikasih betulan bingung kita kan gitu ya. Tuhan minta mercy, oke, nggak bisa bayar pajak, repot kita kan.
Ya, mintanya juga mesti hati-hati. Kenapa? Karena cara mainnya nggak gitu, Bapak. Cara mainnya nggak saya minta Tuhan dan Tuhan ngasih walaupun bisa. Karena Tuhan nggak mau kayak Gunung Kawi kan. Loh iya dong, saya pergi ke Gunung Kawi kan gitu, persembahan, ngasih persembahan nanti terus nunggu di rumah. Kapan ya baginya keket misalnya gitu ya, atau kapan ya berkatnya datang. Apa bedanya? Bukan gitu cara mainnya Tuhan rupanya. Cara mainnya Tuhan sama seperti Yakub tadi, yaitu apa? Aku akan menyertai kamu, cuma itu. Ya, karena semua hartamu, bakatmu, karirmu gak ada gunanya, gak bisa membujuk Esau. Yang bisa membujuk Esau hanya Tuhan. Aku yang punya peran. Jadi Tuhan kepingin dengan jejak Allah, dengan akal yang diberikan pada kita bergerak. Jadi jangan pernah mengatakan usaha kita akan berhasil hanya dengan doa, nggak mungkin. Saya berdoa kepada Tuhan dan saya bergerak memikirkan. Saya mau anak saya berkarir, saya mau anak saya berhasil, saya mau keluarga saya ini keluarga yang baik, yang harmonis. Anda yang melakukan, bukan Tuhan. Bukan itu cara mainnya. Tapi ketika kita minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai. Saya dulu tinggal di Jogja. Saya nggak tahu kenapa ada maling yang mau masuk rumah saya bingung juga, orang nggak ada apa-apanya kan. Saya tahunya dari tetangga saya kebetulan pas waktu itu kerja malam-malam gitu ya, dia masih kerja di kamarnya, terus dia dengar suara. Wih, tadi aku lempar pasir di rumah itu. Kok rumahnya hilang ya? Rumahnya di mana kok hilang? Saya bingung loh. Tetangga saya cerita sama saya. Rupanya ada yang mau maling rumah saya, mau masuk rumah saya, sudah ngasih pasir, itu apa namanya? Kayak opok-opok itu, supaya tidur kan, ngantuk kan? Yang ngantuk malah tetangga saya, jadi dia yang kena, itu kasihan sekali. Nah bukan saya. Kenapa? Saya nggak bisa apa-apa, kalau dia mau masuk kan saya nggak bisa apa-apa. Tapi karena penyertaan Tuhan, kan gitu ya? Dia nggak mau kejahatan masuk ke dalam rumah kita. Dia nggak mau kejahatan menghancurkan usaha kita, menghancurkan rumah tangga kita. Kalau kita berharap minta penyertaan Tuhan. Cuman itu loh Bapak. Ya jangan keliru mintanya. Tuhan minta dong Tuhan supaya keluarga saya ini bahagia dan harmonis. Itu bagian Anda loh Pak. Bikin kebahagiaan, bikin keharmonisan. Tapi Tuhan bagiannya adalah menghindarkan dari segala macam godaan, ya, lalu juga kejahatan, sakit penyakit dan yang sebagainya. Kita nggak bisa. Makanya setiap pagi saya selalu doa untuk anak-anak saya, Tuhan pertemukan anak saya dengan orang-orang yang baik. Cuma itu, bukan keberhasilan, bukan kekayaan. Pertemukan Tuhan supaya dia punya jalan ketika dia mengalami jalan buntu. Sertai Tuhan, berikan hikmat sama dia. Kan gitu doanya ya. Tapi kalau anak saya nggak kerja, nggak berbuat apa-apa, ya nggak terjadi apa-apa kan gitu. Lalu setelah saya berdoa gitu kan saya bilang sama dia, kamu kerja, kamu cari kerjaan, kamu melakukan yang terbaik, usahakan, berjuang oleh terus-menerus. Dan ketika dia melakukan itu, Tuhan menyertai, mempertemukan dengan orang-orang yang baik, sehingga teman-temannya heran, loh aku kok bisa sih? Baru 2-3 minggu kok sudah bisa pindah ke tempat yang lebih enak. Aku nggak tahu, nah itu deh, aku nggak tahu. Kalau aku tahu, karena Tuhan menyertai kan gitu ya. Cuma itu sih, tapi kalau dia nggak gerak, nggak bekerja, nggak melakukan apapun, bukan itu cara mainnya yang bisa dapat apa-apa. Cari dulu kerjaannya di mana, baru Tuhan akan menyertai. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Albert Einstein mengatakan, ketika kita menghadapi setiap hal dalam kehidupan kita, bagaimana kita melihat itu? Apakah kita melihat itu sebagai suatu keajaiban atau hanya satu kebetulan? Kalau nanti siang kita makan babi panggang, kalau nanti siang kita kumpul dan makan di pasar ya, nanti habis ini jangan langsung pulang ya, tolong beli ya, udah kasihan udah dari pagi mereka menyiapkannya ya. Ya, itu keajaiban atau apa ya? Atau kebetulan? Kebetulan lah pas pasar ini bulan keluarga kan gitu. Kalau itu kebetulan, Anda nggak bisa bersyukur. Tapi kalau kita melihat setiap peristiwa itu sebagai keajaiban yang Tuhan berikan pada kita,
maka kita akan terus bersyukur. Bisa makan enak, ya, bisa minum enak. Cuma itu loh, bisa kumpul dengan istri, suami, anak-anak. Wah, ini keajaiban, ini luar biasa sekali. Hanya ketika kita bisa melihat itu, kita bisa melihat penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena ketika Tuhan menyertai kita, pada saat itu selalu ada keajaiban. Pada saat itu selalu ada rasa syukur. Nanti Pak Jimmy bentar lagi nyanyi ya Pak ya? Betul ya? Iya. Sama keluarga ya Pak? Betul Pak. Keajaiban nggak Pak? Tentang ada. Keajaiban ya Pak ya? Bukan kebetulan ya Pak? Bukan kebetulan. Agak ragu-ragu jadi. Ya kalau kita ditanya karena kita nggak pernah mikir bahwa ini keajaiban. Anak-anak saya bisa lulus, bisa belajar, ya, bisa kecukupan, itu keajaiban dalam hidup kita. Bapak Ibu pernah perhatikan nggak doa Bapak kami? Ya, doa Bapak kami cirinya Lukas sama Matius beda. Kalau Matius dia mengatakan apa? Bapak ini, bentar ya, berikanlah kami makanan pada hari ini ya, itu yang kita hafal ya. Lukas pernah tahu nggak dia ngomongnya apa? Berikanlah kepada kami makanan kami pada hari ini, sama ya. Bingung kan? Nanti coba lihat yang menarik ya. Lukas mengatakan berikan kami makanan kami every day, setiap hari, beda kan? Yang satu Matius mengatakan hari ini, Lukas mengatakan every day, setiap hari itu, setiap hari. Ini gaya cirinya Lukas yang mau mengatakan kalau doa jangan jemu-jemu, doa terus, jangan bosan-bosan, doa terus. Kalau kita pengen penyertaan Tuhan, minta terus penyertaan Tuhan apapun yang terjadi. Jangan sampai kita lalai. Itu yang Lukas mau katakan. Karena disitulah akan ada banyak keajaiban dalam kehidupan ini. Wah, kalau saya mau cerita banyak banget loh. Kalau saya mau cerita banyak banget dalam keseharian kita, mari mulai. Bukan minta berkat, kebahagiaan, keharmonisan, kekayaan, kesuksesan. Itu adalah bagian Anda, betul? Makanya kita dikasih akal budi ya. Dikasih akal oleh Tuhan, ini adalah jejaknya Allah dalam diri kita. Lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Dan biarkan pekerjaan Tuhan lakukan. Bagiannya Tuhan yang melakukannya. Sama seperti Yakobus tadi kan, dia nggak bisa menghadapi Esau, gayanya manusianya, dia nyogok, dia menyuap dengan harta, dengan anak-anaknya, tapi gagal. Hanya ketika dengan Tuhan, ini bagiannya Tuhan ya, karena Tuhan itu bisa meluluhkan hati seseorang. Ini banyak nggak yang atos-atos hatinya ya? Pernah ngerasain nggak? Mungkin ada di antara kita yang dulu keras sama Tuhan ya. Semuanya percaya, nggak ada Tuhan kan gitu ya. Tapi tiba-tiba kok bisa berubah? Nggak ada yang tahu. Itu karena Allah yang melakukan. Tapi Allah bisa mengeraskan hati, bisa. Fir'aun ya, dikeraskan hatinya juga oleh Tuhan. Jadi bagiannya Tuhan beda dengan bagian kita. Kalau saya dilarikan sebagai orang Batak, pendek, gendut, ya mungkin sudah, ya memang sudah ngerti itu yang Tuhan mau. Mungkin ya. Jadi kalau ada bagian Tuhan ya kita terima aja, jangan terus kita ngelawan itu kan gitu ya. Nah, Bapak yang dikasih Yesus Kristus, saya mesti akhiri katanya dia, ini mau cerita terus enaknya. Tapi hari ini kita mau belajar bersama bagaimana di dalam keluarga kita, ketika kita bergumul dalam keluarga kita, satu, jangan pernah lupa apa yang sudah pernah Tuhan lakukan. Catat itu atau berikan satu satu tanda, satu tulisan. Dulu kejadiannya sama Debbie misalnya saya. Ada peristiwa cucu saya waktu itu hampir nggak lahir, tapi jadi sekarang lahir dan sehat. Ini mengingatkan, ketika saya mengalami pergumulan, saya ingat, Tuhan pernah menolong. Kalau Tuhan dulu pernah menolong, kalau Dia menyertai saya sekarang, Dia juga akan tolong saya untuk masa yang akan datang. Kalau Tuhan pernah menolong saya, Dia akan menolong saya untuk usaha saya ke depan. Amin. Gitu ya, harus gitu cara mainnya. Dia pernah menolong saya, Dia akan menolong saya. Tenang. Kelihatannya nggak ada, waduh Pak, awannya kelihatannya nggak mendung nih, nggak ada hujan ini, tenang ya. Tuhan menyertai. Nanti datang sendiri hujannya kan gitu ya. Benar nggak ya? Oh, orang ragu ya. Ya, kan itu cerita-cerita Alkitab kan gitu ya. Ya kan? Nggak ada nih masa turun hujan mendung aja kagak.
ya kan? Tapi Elia mengatakan, udah, tetap aja, nanti lihat. Baru satu titik awannya di situ, bentar lagi dia datang. Luar biasa kan? Selalu ada satu titik dalam pengharapan bersama Tuhan. Ini kalau dalam keluarga, anak-anak ingat ya, lihat peristiwa bagaimana Allah menyertai keluarga kita. Dan kalau ada masalah dalam keluarga, selalu kembali kepada histori yang lama. Tuhan pernah menolong, Tuhan akan menolong juga. Kalau kita percaya, semoga kita terus percaya pada Dia. Dan ulangi itu terus-menerus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.